Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'd. Baik, langsung tanya jawab aja. Ya, ini kalau saya nggak bisa jawab nanti Ustaz Alnof yang jawab. Jangan jawab-jawab Ustaz. Ya, tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang kami hormati, kami ingin bertanya ini dari perbuatan yang telah kami lakukan. Karena selama ini kita namanya dalam perbuatan itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Jadi tarawih yang selama ini kita laksanakan itu kan 8 rakaat. Ya. Katanya ada 20 rakaat, ada 36 rakaat dan seterusnya. Jadi mana yang sebetulnya sesuai dengan syariat kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Terima kasih. Baik. Sejauh ini kita mengkaji kitab Ahlus Sunnah fikih ya. Ini pertanyaan fikih. Persoalan tarawih belum pernah muncul kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang pengarang kitab Subulus Salam. Lalu Al-Mubarakfuri belakangan. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah Ahlus Sunnah murni. Dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah. Diajarkan di pesantren-pesantren. Katanya antum anti Syiah, ya kitabnya diajarin. Ya. Berarti nggak paham Syiah. Dulu saya dibentak guru saya Pak untuk beresin dulu baca kitab Ahlus Sunnahnya baru pindah ke kitab Syiah. Habis baca beli kitab Syaukani, Son'ani, ditegur sama Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal ikhtatamta bi Sahih Bukhari wa Syuruhil Bukhari? Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang nerjemah bukan Aswaja, yang nerjemah teman-teman Salafi. Itu kan berkah buat kita. Ya, antum gak perlu capek-capek nerjemah kan? Saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan, penambahan, kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahannya Pak. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan. Ya, nggak ketemu. Itu kalau secara fikih kan begitu gayanya, kasar Pak. Ya, bahasanya begitu. Nggak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz dia tambah. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu 30-an, 36. Ini menunjukkan bahwa tidak ada angka pasti batasan dari tarawih. Jadi sebenarnya boleh nggak 8? Ya boleh aja. Cuma masalahnya Ahlus Sunnah nggak ada yang begitu aslinya. Setelah nyusup Zaidiyah, kemudian kelompok-kelompok Asy'ariyah yang udah gabung macam-macam, nggak jelas mazhabnya, mazhab gado-gado, muncullah sholat 8 rakaat, 11 rakaat itu. Dan yang paling aneh, Syekh Albani rahmatullah alaih. Ini kita masih doain dia loh. Tanda kalau kita nggak benci dia. Ya. Apa katanya? Dalil sholat tarawih itu adalah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, sholat malam Ramadan itu 11 rakaat. Begitu juga di luar Ramadan. Hadisnya kan sahih. Ini kita pernah bahas 2 tahun yang lalu. Ya.
ihda asyar rakaat, 11 rakaat. Yang nama Nabi tidak tambah di Ramadan, tidak tambah di luar Ramadan. Itu sholat apa ayo? Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Jadi dalilnya dia itu bukanlah dalil dia. Dalil dia bukan untuk memperkuat dia, justru untuk meruntuhkan apa yang dia sedang bangun. Dan yang paling lucu, Syekh Albani mengatakan bid'ah sholat tarawih lebih dari 11. Bid'ahnya itu parah, ya. Bagi dia itu bid'ah yang besar. Padahal dalil yang dia pakai apa? Hadis sholat apa yang 11 rakaat di luar Ramadan? Ada nggak tarawih bulan ini? Nggak ada. Nabi sholat malam 11 rakaat di bulan Ramadan. Wa fi ghairihi, di luar bulan Ramadan. Itu sholat apa? Sholat witir. Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya. Nah, kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi. Nah, ini hitam putihnya di sini. Aisyah melihat itu di mana beliau sholat? Di rumah apa di masjid? Yang 11 itu? Di rumah. Di rumah. Berarti bukan sholat tarawih yang dimaksud itu. Jadi udah dodhaif. Dalilnya sahih, pendalilannya yang tidak sahih, dan banyak terjadi. Ya. Jadi siapa imamnya? Imam Son'ani, ya. Terus muncul Syekh Mubarakpuri dari India. Ini kelompok Asy'ariyah namanya. Kelompok Asy'ariyah itu Salafi tidak, Hanafi tidak. Jadi gaduh-gaduh. Tapi bersanad. Kelompok Asy'ariyah ini namanya Syekh Al-Mubarakpuri, pensyarah Sunan Tirmizi. Dia kemudian taklid kepada Son'ani. Albani ambil ide itu dan dia kemudian cari dalil yang menurut dia sahih. Dalilnya sahih, pemahaman dia terhadap dalil tidak sahih. Wajar, karena Syekh Albani tidak talaki usul fikih kepada ulama usul fikih. Maka ketika dia beristidlal nggak nyambung, banyak nggak nyambung. Kitab pertama dia tentang larangan sholat di masjid yang ada kubur kiri kanan samping, itu pendalilannya nggak sahih, dalilnya sahih. Jadi pemahaman terhadap dalil beda dengan dalil. Ada Bang Bambang tuh ya, Bembeng, woi. Dia pakai cadar, dia nggak tahu kita. Bisa paham? Antum baca Quran, saya baca Quran. Quran sahih nggak? Di atasnya sahih. Tapi pemahaman kita bisa beda nggak? Bisa beda. Ketika berbeda, itu yang salah kita apa Qur'annya? Kita yang salah. Jadi mereka ngotot tuh di mana-mana. Ini dalilnya. Ya kita ketawa aja. Dan dulu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengkritisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Waktu itu saya minta izin mau gabung ke Muhammadiyah, nggak jadi. Ya, tapi tetap sempat ikut aktivitas tarjih. Ya, karena ridho Allah kan salah satunya di ridho guru. Karena beliau sepertinya tidak ridho. Beliau nggak bilang nggak ridho, cuma bilang kalau kamu masuk kelompok apa aja, aliran apa aja, siapa aja, jangan cari panggung, jangan cari jabatan. Waduh, kayaknya kalam beliau ini nggak ridho. Ya sudah, saya stop. Nggak masuk apa aja, nggak masuk NU, nggak masuk Muhammadiyah Pak sekarang. Kita masuk Ahlus Sunnah aja. Ternyata lebih enak begini, ya. Sehingga kita paham, oh saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita di NU, jadi nggak ada persoalan. Kira-kira gimana Pak? Masih mau buat 11 atau 20? Beneran nih? Ini secara fikih, saya belum ngomong secara kolbu loh ya. Secara kolbu nanti banyak rukhsahnya. Secara fikih ini mainannya begitu. Nggak ada. Antum mau kemana aja, ulama itu ya 20 itu dikit. 20 itu dikit, apalagi kalau di sini paling cuma pakai alhaakumut takatsur. Enak itu, bisa ngebut-ngebut kita. Ngebutnya kan sesuai dengan ahli makharijul huruf. Jadi ngebutnya itu enak. Ngebutnya orang punya SIM sopir Medan. Ini ada sopir Medan nih. Sopir ke sorga katanya ya. Enaknya, enak.
Ada orang pelan, tapi bikin kesel kan? Sama, begitu juga mimpin sholat tuh mirip-mirip begitu. Cuma bedanya nih sopir ke Allah gitu, bedanya gitu. Ya, sa'ikilallah. Secara fikih gimana? Masih mau 11? Ya? Ini secara fikih loh Pak ya. Katanya mazhab Syafi'i. Bohong kalian. Saya nggak percaya. Syafi'i ngomong doang berbuih, kita Syafi'i letat. Syafi'i apaan? Diajak sholat 20 aja nggak mau. Nggak ada mazhab yang 4 sholatnya 8, 11 itu nggak ada. Semua mazhab ittifaq semua, dan itu ijma paling besar dalam sejarah sahabat Nabi, bahkan sejarah umat Islam. Disebut itu ijma qauli wa fi'li wa sukuti. 3 ijma. Jadi ijma itu ada 3, dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat. Ini yang mau dihantam Syekh Albani, ya sama kayak kita mau ngancurin gunung pakai palu. Itu yang dia lakukan dari bukunya tentang sholat tarawih. Jadi kalau mau sholat tarawih 20 sama 11, bukan kata jamaah, kata ulama. Gimana jamaah? Kita 11 sama 20, jamaah kan pemalas, ya milihnya 11. Kalau ulama jawabnya, kalau ulamanya billah, yang dia kenal Allah, takut kepada Allah, dia nggak ala selera jamaah. Dia seleranya selera Allah Rasulullah. Ilmunya kan begitu. Loh Ustadz, ini kok jadi saklek kan? Ini perbedaan. Lah kita udah jelasin nggak ada mazhab fikih yang 4 ngomong begitu. Itu di luar fikih yang 4. Mazhab Zaidiyah, emang Ahlussunnah? Kan enggak. Asariyah itu nggak terikat dengan mazhab mana aja dia. Itu Mubarakfuri. Kelompok Asariyah itu muncul di India, Pakistan, Bangladesh. Bersamaan dengan munculnya jemaah tabligh di sana, itu bareng tuh. Barengan semua Pak. Di Indonesia muncul NU Muhammadiyah. NU menyatakan bermazhab 4, faktanya cuma 1, Syafi'i, ya kan? Coba nggak kunut di masjid NU, bisa nggak diundang lagi Ustadz Alnof. Itu cuma ADART aja. Sama kayak PRT di kita, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kalau di PRT hitam putih aja udah. Kita mazhab Syafi'i aja. Iya, satu aja. Al-Wasiliyah juga sama, ya. Wasiliyah kan sama. Dayah-dayah di Aceh kan PRT juga kebanyakan kan sama, satu aja deh gitu. Saya teringat kalam guru saya, Syekh Badik Said Al-Laham. Apa kata beliau? Masih hidup Pak sekarang. Kamu kalau bahas satu mazhab saja akan menemukan semua mazhab di dalamnya. Jadi di mazhab Syafi'i itu ada loh mazhab gak berkunut Pak. Ada mazhab, ya kita kan ngira kalau sholat itu tasyahud akhir kakinya harus kayak bapak ini. Iya gak mesti begini. Ini cuma salah satu yang sempurna. Boleh begitu tuh, duduk iftiros tuh boleh. Boleh kunut, boleh gak kunut juga sebenarnya. Karena kunut itu artinya doa. Diri aja lama-lama pas ruku, pas i'tidal itu udah kunut namanya. Ada Pak kalam begitu. Di mazhab Syafi'i ada yang menyentuh perempuan gak batal, Imam Romli. Tapi kan gak dianggap sebagai perwakilan mazhab Syafi'i. Tapi gak ada di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab mana-mana. Bahkan mazhab Hanbali itu gak nyebutkan sholat 11 rakaat tarawih, gak ada. Itu secara fikih. Mau secara kolbu Pak. Jadi ada seorang imam ditanya sama muridnya, lebih afdol sholat apa baca Quran atau zikir Tuan Syekh? Jawaban beliau apa? Yang afdol itu amal apa saja yang kolbumu, hatimu terkoneksi dengan Allah. Maka itu yang afdal. Ini secara hakikat loh Pak ya. Nah ini mulai senyum kita. Ya, sholat 20 rakaat, kolbu nggak nyambung. Sholat 11 rakaat, saya nggak yakin juga antum nyambung. Mending 20 rakaat Pak. Ya. Tapi seandainya dengan 11 rakaat ada semangat yang muncul, secara ilmu hakikat itu boleh. Tapi secara fikih nggak ada yang mengcover. Tapi boleh nggak saya sholat 11? Boleh aja. Yang aneh kan dulu 4-3 itu kan aneh.
Itu gaya sholat baru itu. Ya. Gaya sholat baru, Pak. Nabi mengatakan sholatul lail masna masna, sholat malam ya 2-2. Nabi kalau witir itu lebih banyak 2+1. Kita kan pengen ngebut yang cepat aja Ustaz. Ustadznya mau menyenangkan hati jamaah, bukan mau membuat Allah ridho. Akhirnya begitu-gitu aja tiap hari. Dan mohon maaf para pengurus di mana saja, terutama yang ada di sini, ya. Kalau mau memutuskan sesuatu, musyawarahnya bukan sama jamaah. Nanya hukumnya sama siapa? Sama ulama. Nanti ke jamaah namanya sosialisasi. Jamaah mengikut ulama, jangan ulama ikut ustadz. Gimana jamaah? Kita 11/20. Kata orang Betawi, pret. Nggak ada begitu. Ya, kalau antum tetap berpegang teguh dengan model begitu, ya tanggung jawab aja nanti di hadapan Allah. Jadi berdalil dengan selera, ya kan? Ntar jangan sampai kita masuk ke ayat itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Apakah engkau lihat orang menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah hawanya? Jangan sampai. Sholat pakai nafsu. Nafsu kita lagi pengennya 11 aja deh gitu. Sama yang bikin 20 juga jangan nafsu. Kita nih Syafi'i Ustaz, harus 20. Mau yang 11 apa sikut, itu nafsu juga. Enggak usah begitu. Udah, kalau udah begini jamaah mau bilang apa? Antum tanggung jawab. Yang bilang 11, kita 11 Ustaz belum lahir udah 11 gitu. Loh, emang kapan dia lahir? Kapan kita lahir? Jadi dulu saya dibentak sama seseorang begitu. Kamu belum lahir, saya belum lahir udah 11. Ya saya tanya, Bapak lahir di mana? Ya. Di mana Bapak lahir? Di kolong jembatan kali. Ya. Jadi yang dia lihat itu dijadikan dalil. Mana ada begitu dalam berdalil? Dalam hukum Islam dalil itu Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Uruf, Maslahah, Qaulus Sahabi, ya, istihsan, itu yang dalil. Nggak ada dalil itu kamu belum lahir udah begitu, nggak ada. Ya, itu dalil dengkul namanya, ya. Ngotot-ngototan. Gitu Pak, gimana? Mantap nggak nih 20? Ya, antum bayangin kan lutut, justru tubuh ini girang Pak, di bawah sujud itu dia girang, nafsu aja yang nggak girang. Nafsu, makanya kalau mau sholatnya bener, jangan makan nasi banyak-banyak waktu berbuka. Dikit Pak, makan dikit, nanti makan banyaknya setelah pulang. Mau nggak? Mau bener? Ya, baru kuat tuh. Kami dulu latihan Pak, 40 hari makan cuma kurma aja, kadang-kadang pisang. Dan itu badan terasa, Masya Allah, nikmat sekali. Dan saya merasa 20 itu dikit loh Pak ya. Mulai malam ini coba latihan sholat witir 11 rakaat tiap malam, sebelum tidur atau sebelum subuh. Latihan aja. Kalau antum tiap malam sholat witir, kan sepertiga malam terakhir itu mulai jam 1:30 lebih kurang. Tiap malam kita sholat witir pasti dapat Lailatul Qadar nanti. Pasti dapat. Karena dia bukan hamba Lailatul Qadar, tapi hamba Allah Al-Qadir. Dia sholat aja, mau nggak Lailatul Qadar dia sholat, mau Lailatul Qadar dia sholat. Gitu Pak ya. Wah, kayaknya rame ntar jamaah nih. Bisa dibully nih ntar nih. Ayo, apa lagi? Tak boleh tanya saya Tan? Iya, silakan. Ada kalam Tan, Ar-Ridwa'u Sayyidul Ahkam. Ar-Ridwa'u Sayyidul Ahkam. Apakah ini hadis Nabi, ataukah sahabat, tabi'in, ataukah kaul ulama? Ya, ada kalam ridho adalah Sayyidul Ahkam, adalah penghulunya hukum. Itu hikmah, hikam kali ya. Itu bukan hadis, itu kalam ulama. Ya, beres. Nggak ketemu Pak di Sahih Bukhari, Muslim itu nggak ketemu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sholat itu
wajib. Jadi sebenarnya tumakninah itu artinya bukan gerakan yang tenang. Tumakninah itu ketenangan di hati. Itu bagi saya rukun. Jadi kalau kita baca matan takrib, itu rukun lebih dari 13 itu kan setelah diruksoh buat kita ya oleh ulama mutaakhirin ya, jadinya 13 itu ada namanya tumakninah. Ketenangan itu muncul kalau nggak ada was-was, maka secara hukum zahir mesti kita rapat. Tapi karena ada was-was virus, daripada sholatnya kemudian gak ingat Allah, ingat kaki mulu. Kalau dulu orang ngejar-ngejar kaki, Pak. Ini korban nih semua nih, yang senyum nih korban nih. Sekarang orang pada menjauh dari kaki, ya kan? Dia juga orangnya. Ini gimana? Ad-darurat tubihul mahzurat. Itu dalil paling pamungkas. Karena darurat boleh. Nah, itu versi MUI ulama. Kalau versi saya sederhana, ya, versinya sederhana. Rapat saf itu rukun atau sunat? Masuk nggak ke rukun? Nggak masuk. Makanya sawu sufukum wa'tadilu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan saf, luruskan, karena itu bagian dari kesempurnaan, berarti bukan dari kewajiban. Disitulah ulama kita kemudian membolehkan merapatkan jika di musim-musim zona merah. Ini Pekanbaru nih zona apa nih? Zona gado-gado ya, pelangi. Ini di sini kuning, hijau gitu. Ntar di luar dikit merah gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Bapak kalau masuk ke masjid yang begitu, nggak usah nyari-nyari kaki orang. Nanti begini Pak sholat di antara kakinya ya. Kasihan. Dulu aja udah kasihan kan. Ya, tafadhal. Ada lagi? Ya, tafadhal. Salah takdir. Takdir. Apakah kita ini ditakdirkan 1400 tahun sebelum kita takdirkan udah tertulis di dalam mahfuz misalnya? Oke. Jadi apakah memang udah tertulis di dalam mahfuz itu misalnya di surga nanti atau di neraka gitu? Oke. Atau ada dua buku misalnya, kalau kamu pilih jalan ini kamu ke surga, kalau kamu pilih jalan ini neraka. Dan itu pun kan atas kehendak Allah gitu, Ustaz. Iya. Yang saya ingin tanya, Ustaz. Pakai hadis Muslim aja ya. Hadis Bukhari. Itu ada di Arba'in juga. Jadi Nabi bersabda, "Fa walladzi nafsi biyadihi, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tiada yang disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Kamu ini ada yang soleh seperti ahli surga. Antara dia dan surga cuma 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ketentuan telah dahulu tertulis. Faya'mal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amal ahli neraka dan mati dalam keadaan itu, mati masuk neraka. Hadis ini ditentang oleh kelompok Mu'tazilah. Itu sebabnya mereka tidak percaya kepada rukun ke-6, takdir baik dan buruk. Takdir ini kan Allah nyuruh nulisnya ke siapa? Ke Al-Qalam. Apa kata Nabi? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan di bawah aras, maksudnya itu adalah Al-Qalam. Kolam, bukan kolam bahasa Minang Pak. Kolam bahasa Minang apa? Iya. Bukan, kolam bahasa Minang gelap. Kolam ada lagi tak? Iya. Bukan itu. Al-Qalam ini nanya. Jadi di riwayat itu disebutkan uktubi, nulislah wahai qalam. Lalu dia nanya, saya nulis apa ya Allah? Masih nanya aja deh. Ya. Maka Allah kata, uktub bismillahirrahmanirrahim. Uktub bismillah. Dia bertanya begitu, menurut ulama-ulama ahli qalbu, ahli hakikat, itu pertanyaannya membuat dia punya 2 cabang di kepalanya. 1 cabang baik, 1 cabang buruk. Kalau alam itu penjelasan ilmu hakikatnya, tapi saya nggak ketemu riwayatnya. Maka ketika takdir ditulis, itu sudah ada 2 pasang. 1 baik, 1 buruk.
Lalu manusia diberikan satu chip di dalam dirinya bernama kasab. Dalilnya apa? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itu dalilnya. Itu sebabnya Imamuna Abul Hasan Al-Asy'ari menyebut inilah kesadaran hakiki manusia, memilih. Tapi memilih dalam bahasa Imam Maturidi disebut ikhtiar. Oleh Imam Asy'ari disebut kasab. Barangnya sama, istilahnya yang beda. Kasab ikhtiar. Kasab. Kasab itu usaha. Saya minum air di depan ini, ternyata khamar. Saya nggak tahu, berarti saya nggak ada kasab. Makanya orang jahil, orang yang nggak ngerti itu nggak kena hukum karena dia nggak punya kasab. Sekarang saya tahu nih di depan ada khamar, saya minum baru kena. Laha ma kasabat wa alaiha, ini alaihanya nih, maka dia harus tanggung jawab terhadap apa yang dia usahakan. Gitu. Dan yang jarang dibahas orang, takdir itu ke sifat Allah, sifat mana? Wujud, qidam, baqa, atau yang kemana? Ilmun, hayat. Orang jarang bahas kan? Jarang bahas, Pak. Jadi ternyata takdir itu adalah buah daripada kudrah dan iradah dua. Apa arti kudrah? Kudrat, iradat, gitu orang kita nyebutnya. Kudrah kekuasaan Allah, iradah kehendak Allah. Kudrah iradah Allah ini berlaku secara umum. Tapi al-qalam di mana? Al-qalam itu kan di Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha takdir nggak berlaku. Kudrah iradah Allah itu berlakunya ke bawah. Di atas itu bernama Arash. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ini yang disebut sifat jaiz. Allah sifat jaiznya adalah sifat rahmannya, sifat rahmah. Jadi Allah itu punya sifat yang bukan kudrah, bukan iradah. Kalau pakai kudrah iradah, orang milih yang baik dia jadi baik, orang milih buruk dia jadi buruk. Tapi kalau pakai rahmannya Allah, itu tadi yang ridho. Jadi kita tadi ngaji bab ridho itu bukan ngaji takdir, itu ngaji yang di atasnya takdir. Gak berlaku takdir di situ. Inilah yang disebut dalam hadis Imam Ahmad, hadisnya sahih, bahwa al-mutahabbuna fiyya, orang-orang yang cinta kepadaku itu yaghbituhul anbiya wasyuhada. Para nabi, para wali, para syuhada itu pada iri karena Allah spesialkan mereka itu nanti. Jadi mereka, kalau kita ini cuma ke kudrah iradah yang kita cari pahala, hindari dosa, sorga, hindari neraka. Tapi kalau bab ridho, enggak. Sampai muncul kalam ulama-ulama para pecinta. Apa kata mereka? Ya Rabb, seandainya engkau lemparkan aku ke neraka, enggak apa, yang penting engkau ridho. Emang ada orang yang diridhoi lalu disiksa, ada enggak? Kan enggak ada. Itulah bermanja-manjanya ulama. Ulama tuh malu minta surga, Pak. Kalau Nabi nggak ngajarin minta surga, mereka nggak minta surga. Kalau Allah nggak bilang, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri. Kalau nggak ada ayat ini, itu para ulama malu minta surga. Kenapa? Udah ridho Allah pasti ngasih yang baik gitu. Orang tua sama anaknya pasti ngasih yang baik nggak? Ada orang tua nih marah, udah pergi kalian, suka-suka kalian. Kalau nanti nggak balik-balik, anaknya dicari tuh. Bener gak? Allah itu kalau sudah sayang sama kita, kita mau terjebak dalam kegelapan, maksiat apapun, kekufuran apapun, pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Itulah namanya roja, harap. Apalagi zaman-zaman begini nih, kajian harap itu harus dimunculkan. Orang udah banyak putus asa karena corona ini. Padahal corona nggak corona sama aja, di hati yang harus sama. Dunia ini emang begini. Ibnu Athaillah itu marah sama muridnya. Muridnya ngeluh, kok perjuangan kita begini Tuan Syekh? Kok dunia begini? Apa kata beliau? Kalau nggak dunia ya nggak begini. Kalau nggak dunia ya nggak ada masalah.
Kalau nggak dunia, nggak akan ada pergesekan antara ulama-ulama, ustadz-ustadz, teman dengan teman, mursyid dengan mursyid. Nggak akan ada. Ini dunia, Pak. Jadi siapa yang mencari kehidupan damai, sentosa, abadi selama-lamanya di dunia, itu ngayal namanya. Namanya umniyah. Ya, tulul amal. Lama-lama jadi tolol amal. Auzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi minta ridhonya. Nanti mau takdirnya apa Allah beresin. Karena takdir itu ada limit, baik buruk. Kalau ridho nggak ada limitnya. Ada orang yang bunuh 99 tambah 100 yang terakhir ulama yang dibunuh, Allah selamatin, itu pakai ridho. Pakai ridho, Pak. Ini yang disebut hak jaiznya Allah. Belajar sifat 20, orang fokus di sifat yang 20. Lupa dengan sifat 21. Jaiz. Oh, jaiz itu nanti bisa hujan bisa enggak. Itu malah kudroh iradah, itu salah. Contohnya itu keliru. Tapi di kitab-kitab ketulisnya begitu. Ya wajar. Karena kemampuan ulama ini kan juga beda masing-masing mereka. Ya, ini yang jaiz. Jadi jaiz itu adalah rahmaniyatuhul lati la haddalaha. Kasih sayang Allah yang tiada batas. Nah, ini yang mau kita harap, yang ini, Pak. Tapi kalau bermakrifat kepada Allah ya mulainya dari sifat 20. Biar rasa takut muncul, biar harap muncul, belajarlah sifat jaiz. Ya. Jadi kenapa orang sudah belajar sifat 20 masih kaku? Ya karena gak paham sifat jaiz yang 21. Coba aja tuh lihat. Datang ke beberapa pesantren, itu ada kiai ngajar sifat 20-nya kaku. Ganas-ganas gitu. Pernah ketemu ya? Atau nggak pernah belajar jadi nggak ketemu? Kayaknya yang kedua sih ya. Ya lanjut. Apa lagi? Khalas? Oh taib. Terakhir deh. Nggak, udah. Ya kita mau ke majelis Sahih Bukhari ya, majelis Sunnah Mustafa. Taib. Jadi Bapak Saudara makan Allah, kita hidup di sini, di dunia ya begini ya. Semoga ridho itu muncul dalam kolbu dan Allah ridho kepada kita ya. Masjid ini dipandang oleh Allah sebagai salah satu masjid yang menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah.